Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta anggrek. Bersama saya Yusri di channel Anggrek Liar YT. Oke teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi nih salah satu video dari channel sahabat saya, ya, channel Goda Gado Channel, ya, channel yang asik, menarik, dan seru pastinya. Silahkan dikunjungi ya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, itu biar lebih semangat pecicilannya katanya. Oke teman-teman, di dalam video tersebut ya membahas masalah polinasi. Bagaimana sih kiat-kiat untuk polinasi anggrek sehingga anggrek itu bisa sukses menjadi buah ya, gitu. Nah teman-teman, sebelum kita melakukan polinasi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Itu seperti kelembapan udara ya, karena anggrek itu sendiri setelah polinasi sangat sensitif terhadap kelembapan jamur, bakteri, dan lain. Selanjutnya adalah kematangan serbuk sari ya. Untuk jenis anggrek Phalaenopsis amabilis ini, kematangan serbuk sari yang paling baik itu adalah usia di atas 3 hari mekar atau di bawah 5 hari mekar, kira-kira segitu. Dan berbeda-beda ya kematangan dari polinasi anggrek itu, polennya anggrek, serbuk sari anggrek itu. Bahkan ada yang masih kuncup itu sudah cukup matang, seperti Pius Tankerville. Jadi dia sangat mudah sekali menjadi buah, kira-kira begitu teman-teman. Nah, selain kelembapan udara ya, juga ada faktor-faktor X seperti hama, itu juga patut untuk kita perhatikan. Gitu. Nah oke teman-teman, kita akan petik ini salah satu bunganya, akan kita bedah ya. Lalu kita akan melakukan polinasi. Bagaimana sih polinasi itu bisa sukses? Oke, nah ini teman-teman, ini sudah saya petik satu ya. Kenapa saya petik satu? Dikarenakan memang saya tidak berniat untuk menjadikan anggrek itu menjadi buah ya. Anggrek Phalaenopsis saya itu menjadi buah karena pernah saya mempolinasikan anggrek. Setelah dia menjadi buah, pertumbuhannya itu agak terhambat ya, pertumbuhan keki, daun, dan bunganya juga terhambat karena setelah menjadi buah, anggrek akan fokus untuk mengisi nutrisi pada buahnya, dan itu cukup lama teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini kita sudah siapkan satu bunga anggrek yang sudah saya petik ya. Jadi lebih mudah kita untuk memahami bagian-bagian yang untuk dipolinasinya. Oke. Nah teman-teman, ini adalah jenis bunga anggrek dari jenis Phalaenopsis amabilis atau lebih dikenal dengan nama anggrek bulan. Nah, anggrek bulan ini teman-teman termasuk salah satu jenis anggrek yang banyak sekali dikawin silangkan ya, dengan tujuan untuk menciptakan atau memunculkan persilangan yang memiliki bunga lebih awet, lebih besar, dan lebih cantik warnanya. Jadi kita sering lihat bermacam-macam jenis warna dari anggrek bulan. Biasanya itu adalah dari hasil persilangan. Nah, teman-teman, bagian-bagian dari anggrek bulan ya, di sini kita lihat, di sini ada kelopak bunga atau petalnya teman-teman ya. Dia memiliki 5 petal ya. Lalu di sini ada tudung sari ya. Iya. Nah ini ada sungutnya, ini ada sungutnya di ujungnya seperti ini. Lalu bagian tudung sarinya ini dia memiliki seperti lorong ya. Iya, membulat seperti lorong seperti ini. Ini memiliki fungsi teman-teman untuk memerangkap serangga yang masuk itu. Jadi memastikan serangga itu akan menyentuh dari bagian putik sari ya, dan melepaskan dari polen ya atau serbuk sari yang ada di bagian atas itu teman-teman, sehingga polen itu akan masuk dan terjadilah pembuahan atau terjadilah polinasi. Nah, di situ bisa kita lihat teman-teman ya. Nah, membentuk lorong seperti ini. Nah, jadi kalau serangga masuk dia akan menyentuh bagian atasnya itu, dan tutup dari putik sari itu akan terbuka. Nah, ini seperti tangkai ini teman-teman, bagian tengahnya ini. Iya.
Nah, ini akan kita coba buka saja teman-teman, supaya lebih jelas melihatnya ya. Ini bisa kita angkat, kita lihat ke belakang. Nah, untuk lebih jelasnya. Nah, itu yang bagian ujungnya itu teman-teman, seperti kepala burung itu kita lihat ya. Itu adalah tudung sarinya, yang mana tudung sari itu menutupi dari polennya atau polinianya ya. Ya, kita lebih mudah menyebutnya polen atau serbuk sari. Nah, ini masih tertutup teman-teman. Kalau tidak dibantu ya dengan sentuhan ini ini akan sulit untuk terbuka. Nah, itu dia, bisa dilihat ya. Ini berwarna kuning, kuning seperti kuning telur ya, tapi ukurannya kecil dan agak keras. Ini dia teman-teman, ini masih ditutupi oleh putik ya, apa, tudung sarinya, itu dia. Nah teman-teman, bagian kuning inilah yang kita sebut dengan serbuk sari atau polen ya, dan inilah yang menjadi faktor dari salah satu faktor keberhasilan dari proses polinasi. Nah, jika dia cukup matang ya, dia sudah tidak lengket teman-teman ya. Nah teman-teman, bagian dari polen ini ya, ini harus bisa masuk ke bagian putik sari. Putik sari itu nggak jauh teman-teman, ada di balik dari dinding dari polen ini sendiri, di baliknya ya. Jadi di baliknya itu kita lihat itu ada bagian seperti apa ya, cerukan ya. Tuh, cerukan seperti itu. Jadi polen itu kita masukkan ke dalam sana. Pada bunga yang cukup matang teman-teman, biasanya di bagian cerukannya itu dia memiliki seperti getah ya, getah, bukan nektar, bukan. Dan getah itu cukup lengket untuk memastikan polen ini bisa menempel dan diserap oleh bunga ini sendiri. Jadi karena ini ada di satu bunga teman-teman, jadi dipastikan kematangannya itu seragam ya, itu. Tapi ingat teman-teman, polen itu harus kita pastikan menempel pada pangkal cerukan itu teman-teman ya. Jadi kalau itu sudah menempel di pangkal cerukan itu ya, bisa juga kita agak tekan sedikit untuk memastikan polen itu benar-benar menempel ya, menempel di bagian pangkal putik sarinya, sehingga bisa diserap, sehingga polinasi akan berhasil teman-teman, seperti itu. Iya. Ini kalau alatnya saya cuma menggunakan duri daun jeruk purut teman-teman ya. Bisa juga sebenarnya pakai sikat tusuk gigi, lidi, yang penting steril. Iya, cukup. Ini teman jangan sampai rusak ya, harus hati-hati. Nah seperti itu saja teman-teman, proses polinasi ya, tapi juga ditentukan oleh beberapa faktor X ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Dan kita tinggal menjaganya. Tapi kalau sudah seperti ini, mudah-mudahan polinasinya insya Allah akan berhasil. Itu. Nah oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang anggrek ya, tentang perkembangbiakan anggrek. Sekali lagi terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.